Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kembali lagi di pembelajaran daring matematika peminatan kelas 10. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai vektor dalam ruang dimensi 3. Oke, vektor dalam ruang dimensi 3 hampir sama dengan vektor dalam ruang dimensi 2. Cuman di sini variabelnya bertambah menjadi 3. Kalau di dalam ruang dimensi 2 variabelnya x dan y, kalau di ruang dimensi 3 variabelnya yaitu x, y, dan z. Gitu ya. Oke, begini. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai vektor posisi. Oke, vektor posisi adalah vektor yang menyatakan posisi suatu titik terhadap titik yang lain. Suatu vektor dengan titik pangkal p, x1, y1, dan z1 dan titik ujung q, x2, y2, z2 dapat dituliskan dalam bentuk vektor posisi, yaitu oke, di sini ya kita dapat lihat titik P di sini dan titik Q ini adalah titik pada ruang dimensi 3 karena ada X, Y, dan Z. Ada 3 variabel. Gitu ya. Nah, di sini kita dapat menghitung panjang PQ atau vektor PQ yaitu dengan mengurangkan Q dikurang P. Q-nya X2, Y2, Z2 berarti X2 kita kurangkan dengan yang variabel sama X2 kurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Nah, sehingga vektor PQ-nya itu sama dengan X2 kurang X1, Y2 min Y1, Z2 dikurang Z1. Oke, contohnya, misalkan koordinat titik P adalah 10, 1, min 2, koordinat titik Q adalah 8, 6, 1, tentukan vektor posisi PQ. Oke, PQ berarti Q dikurang P, gitu ya. Q-nya tadi 8, 6, 1, dikurang P-nya adalah 10, 1, min 2. Nah, ini tinggal kita kurangkan. 8 dikurang 10, 6 dikurang 1, 1 dikurang min 2. 8 dikurang 10, negatif 2. 6 dikurang 1, 5. Di sini min ketemu min dikalikan min jadi positif. Berarti 1 ditambah 2, jadi 3. Oke, sehingga kita peroleh vektor PQ-nya itu adalah min 2, 5, 3. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah modulus vektor atau panjang vektor. Nah, jadi modulus ini menyatakan panjang atau besar suatu vektor. Oke, modulus vektor V, X, Y, Z dirumuskan sebagai berikut. Nah, jadi ini panjang V, panjang vektor V itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Oke, unsur-unsurnya kita kuadratkan sini, X, Y, dan Z-nya. Ya. Dengan V, panjang adalah panjang vektor V. Dalam hal ini panjang atau besar vektor selalu bernilai positif gitu ya. Contoh, diketahui vektor A sama dengan 4 min 3, 5. Tentukan panjang dari vektor A. Oke, tadi rumusnya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Oke, sehingga kita dapatkan panjang vektor A itu sama dengan, di sini X-nya itu adalah 4, Y-nya min 3, Z-nya 5. Jadi akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat tambah 5 kuadrat. 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat, min 3 kali min 3 jadi positif 9. 5 kuadrat, 5 kali 5 jadi 25. 16 tambah 9, 25. 25 tambah 25, 50. Dapatkan sama dengan akar 50. Akar 50 ini kita sederhanakan jadi akar 25 dikali 2. Ya, akar 25 ini bisa kita keluarkan. Karena kita peroleh akar 25 itu sama dengan 5. Jadi kita peroleh panjang vektor A-nya adalah 5 akar 2. Ya, akar 25-nya keluar jadi 5. Oke, vektor basis. Diketahui vektor I 1,0,0. Vektor J 0, 1, 0 dan K adalah 0, 0, 1. Dengan panjang I sama dengan panjang J sama dengan panjang K sama dengan 1. Oke, vektor I, J, dan K membangun vektor-vektor pada ruang dimensi 3. Oleh karena itu, vektor I, J, dan K disebut vektor basis pada ruang dimensi 3. Nah, kalau sebelumnya hanya kita pelajari vektor I dan J itu pada ruang dimensi 2. Karena pada ruang dimensi 3 kita tambah lagi, jadi I, J, dan K. Gitu ya. Oke, setiap vektor A, yaitu A1, A2, A3 pada ruang dimensi 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor I, J, dan K. Yaitu, nah jadi vektor A itu sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Oke. Contohnya, vektor A 254. Nah, ini dapat kita tuliskan sebagai 2I ditambah 5J ditambah 4K. Ya.
Vektor B sama dengan 3 min 8, 1. Ini kita tuliskan sebagai vektor B sama dengan 3i dikurang 8j ditambah 1 kali k berarti k. Nah, kemudian vektor C itu min 4, 0, min 6. Dapat dituliskan sebagai min 4i. Nah, kalau 0 berarti j-nya nggak ada. Terus ini min 6k. Gitu ya. Yang D, vektor D 0,0, min 5. Nah, berarti di sini 0, i-nya 0 nggak ada, j-nya 0 nggak ada. Nah, di sini k-nya min 5. Jadi min 5k vektor D-nya. Gitu ya. Oke, vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang satu satuan. Vektor satuan dapat ditentukan dengan cara membagi vektor tersebut dengan panjang vektor semula. Misalnya, nih ya, vektor satuan A ini dituliskan sebagai ini, A ada petiknya. Ini adalah vektor satuan dari vektor A. Dalam hal ini, vektor satuan dinyatakan sebagai ini. Jadi, vektor satuan A itu sama dengan vektor A dibagi panjang dari vektor A. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan min 4, 5, 3. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Oke, yang pertama kita cari dulu adalah panjang dari vektor A. Jadi panjang dari vektor A rumusnya kan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat. Jadi min 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. Min 4 kuadrat 16. Oke, 5 kuadrat 25, 3 kuadrat 9. Tambahkan jadi akar 50. Ini sama akar 50 berarti kan disederhanakan jadi 25 kali 2. Akar 25 itu adalah 5. Jadi 5 akar 2. Nah, kemudian kita cari vektor satuan dari A-nya. Itu rumusnya adalah vektor A dibagi panjang vektor A. Vektor A-nya itu min 4, 5, 3. Panjang vektor A-nya 5 akar 2. Oke, ini berarti sama aja 1/5 akar 2 dikali min 4, 5, 3. Nah, karena akar 2-nya di penyebut, ini kita rasionalkan. Caranya kita kalikan dengan akar 2 per akar 2. Sini ya. Jadi 1 kali akar 2, akar 2. 5 akar 2 dikali akar 2, berarti di sini akar 2 dikali akar 2, karena dalam akarnya sama, berarti akarnya hilang. Jadi 5 dikali 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Kita peroleh jadi 1/10 akar 2. Oke, di sini jadi min 4, 5, 3. Oke, ini tinggal kita kalikan ke dalam vektor A ini. Jadi sama dengan 1/10 akar 2 dikalikan min 4, jadi min 4/10 akar 2. 1/10 kali akar 2 dikalikan 5, jadi 5/10 akar 2. 1/10 akar 2 dikali 3, jadi 3/10 akar 2. Ini kita sederhanakan min 4/10 bagi 2, jadi 2/5, min 2/5 akar 2. 5/10 itu jadi 1/2 akar 2. Nah, 3/10 akar 2 tidak bisa disederhanakan. Oke, jadi bentuknya vektor satuan dari A adalah min 2/5 akar 2, 1/2 akar 2, 3/10 akar 2. Oke, seperti ini ya. Oke, ini tugasnya. Diketahui vektor A sama dengan 10 min 6, 8. Tentukan vektor satuan dari vektor A. Oke, jadi hanya satu soal. Oke. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Oke. Cukup sekian bahasannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.